بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في الشهر المبارك في يوم مبارك فجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين النبي الكريم أرسله ربنا رحمة للعالمين فجعله اقتداء للهداية كافة للناس. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita buka pertemuan kita di malam ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur insyaallah lebih melapangkan keadaan hati kita. Orang yang pandai bersyukur insyaallah hatinya akan Allah bersihkan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Orang yang pandai bersyukur insyaallah beban-beban kehidupannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur insyaallah diberikan perisai sehingga setan tidak mampu untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Dan orang yang pandai bersyukur insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik dan mendapatkan surga yang dijanjikan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup saat sementara yang lain telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, mungkin saudara-saudari kita berhusnudzon kepada Allah, mereka telah pulang kembali sesuai ajalnya karena bekalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya banyak, amal salahnya sedikit dan telah tertutupi oleh kemuliaan-kemuliaan hidupnya. Kita diberikan kesempatan hidup, barangkali kalau bukan karena mempertahankan amalan kebaikan yang telah kita tenun, mungkin untuk bisa menutupi dan menghilangkan keburukan-keburukan yang selama ini telah kita ciptakan dalam kehidupan. Karena itu segeralah berlomba, karena sekarang sudah banyak orang mengalami perlombaan untuk beramal soleh. Kalau Anda tidak memulai sekarang, Anda akan tertinggal. Saya 2 pekan ini sudah bertemu dengan orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 2 yang dari kalangan pendeta kemudian masuk Islam. Hal pertama yang disampaikan oleh bagian yang pertama, amanatnya, Anda itu sudah mendapatkan kenikmatan beragama yang benar, jangan sekali-kali keluar dari Islam. Karena saya berusaha menemukan keyakinan ini sampai dengan semaksimal mungkin dan saya dapatkan kenikmatan dan kebenarannya. Amanat yang kedua, ini bahkan seorang doktor S3, bahkan luar biasa kemampuannya untuk menggali kajian kitab suci, memutuskan kemudian masuk Islam dan menyampaikan ingin memulai hal-hal yang baru yang lebih baik dalam hidupnya. Anda bayangkan, ada orang yang barangkali dengan keislamannya bersyahadat, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masih merasa ingin mengumpulkan amal-amal saleh. Kita yang hidup sampai saat ini, berapa dosa yang kita kumpulkan di hari ini saja? Mata berapa kali mengoleksi dosa di hari ini? Telinga berapa kali mengumpulkan maksiat di hari ini? Lisan berapa kali mengumpulkan kesalahan di hari ini, berkata yang tidak baik, ada ghibah, ada fitnah, ada hal yang buruk. Berapa kali kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semuanya itu. Dan cara beramal soleh yang baik lantas kemudian diurutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan taubat, ada amalan salat. Ingat, salat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara salat satu dengan salat yang lainnya. Selain dosa besar yang membutuhkan taubat khusus. Itu nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 233. Nabi menyampaikan as-salawat ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun bainahunna, kafaratun lima bainahunna. Awas hati-hati, malam takunil kabair. Kata Nabi, salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan otomatis menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya sepanjang bukan dosa besar. Hati-hati teman-teman sekalian, lidah yang kadang misalnya salah bicara, pikiran yang salah kemudian berpikir, mata yang salah melihat, itu kalau sholat kita benar gugur seketika. Gugur. Karena itu kalau dipanggil sholat, semangat. Karena dalam sholat itu ada pengguguran dosa. Kalau orang paham saat sholat dosanya bisa diampuni, tentu orang akan bergerombol, berlomba untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau orang mengerti kalau dalam sholat semua doa dikabulkan kalau kita minta dengan benar, orang akan semangat sholat. Kalau orang paham dalam panggilan sholat saat azan itu ada kebahagiaan yang akan diberikan. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, kenapa sholat? Hayya 'alal falah. Yang belum bahagia, kata Allah, saya berikan kebahagiaan saat kamu sujud. Kalau orang mengerti dalam sholat ada kebahagiaan, dia akan tentu semangat menyiapkannya.
Karena itu ada istighfar, ada salat, ada kemudian amalan lainnya, ada tahajud dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian amalan itu ada sebagiannya yang diistimewakan oleh Al-Quran, bahkan langsung disebutkan dalam lisan Nabi SAW, seperti tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang memuji satu amalan lewat lisan Nabi SAW. Imam Al-Bukhari itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tapi beliau kemudian mencari informasi yang tersambung kepada Nabi. Maka beliau pernah mendapatkan informasi dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj mendapatkan informasi dari Syu'bah mendapat informasi dari Alqamah ibnu Marthad. Alqamah ibnu Marthad mendapat informasi dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapat informasi dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapat informasi dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan kalimatnya. Awas, saking pentingnya kalimat ini, kita mesti memahami dengan baik dan fokus ke dalamnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, bila ada orang baik di antara manusia, maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu man ta'allama al-Qur'an, siapa yang mampu dan mau belajar Al-Qur'an. Dan kalimatnya menggunakan man, ismun mausulun ala fardiyatil 'amiyah. Huruf sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, dan dia menunjuk kepada sifat personal, tapi tanpa batas. Fardiyah, amiyah. Dia personal, tapi sifatnya luas. Artinya, kalau setiap Anda ingin jadi orang baik, siapa Anda? Anda pejabat, ingin jadi pejabat yang baik. Anda pengusaha, pengusaha yang baik. Anda seorang anak, anak yang baik. Anda seorang ayah, ayah yang baik. Anda seorang ibu, ibu yang baik. Anda mahasiswa, mahasiswa yang baik. Jadi apapun profesi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun sifat Anda, kata Nabi, kalau Anda ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau ada mahasiswa yang baik, ukurannya bukan nilainya, ukurannya ini, kata Nabi. Kalau ada seorang ayah yang baik, ukurannya bukan pemberiannya, tapi ini ukurannya nih, bukan infaknya, tapi ini yang akan disampaikan oleh Nabi. Kalau ada ustadz yang baik, bukan karena keilmuannya saja, tapi ini nih yang akan disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Anda mendapatkan yang disampaikan oleh Nabi ini, maka yakinlah dengan janji Nabi SAW ketika Nabi mengatakan orang ini akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Khairukum, bila ada orang baik, maka yang terbaik di antara kalian man ta'allamal Qur'ana, siapapun yang mau belajar mengkaji isi Al-Quran wa 'allamah, kemudian dari pelajaran itu dia amalkan dalam kehidupannya, dia praktekkan sesuai dengan profesinya. Jadi teman-teman sekalian, mempelajari isi Al-Quran itu, sebelum kita mulai nanti bahasan yang kita kaji di malam hari ini, kita nggak akan ambil banyak. Mungkin kita akan biasakan ambil sebagian dari ayat-ayat pilihan untuk belajar, sesuai dengan kadar kebutuhan kita secara umum. Tapi kalau kita mau fair, objektif dalam mengkaji Al-Quran, untuk membaca, sempurnakan. Untuk menghafal, sempurnakan. Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk mengamalkan isinya, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Awas, pertama kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana an qaumin, saya itu belajar Al-Quran dari sekelompok kaum, sekelompok orang. Maksudnya generasi sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana cara belajarnya? Setiap kami belajar, tidak pernah kami belajar kecuali mengambil 10 ayat dulu, paling maksimal. Dari 10 ayat ini kami berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Jika sudah mampu mengamalkan dengan sempurna, seperti kami kemudian dapatkan itu sesuai kemampuan, baru nyambung lagi ke ayat berikutnya, surat berikutnya lagi. Jadi itu yang diambil oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian sahabat bernama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, banyak orang yang hafal satu surah saja, tapi mereka punya kemampuan mengamalkannya dengan sangat luar biasa. Hafalnya satu surah, tapi mengamalkannya luar biasa. Dan apa lanjutan kata beliau? Saya khawatir di masa saya ini, ya kata sahabat junior Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, saya khawatir di masa kini atau di masa yang akan datang ada orang yang mudah menghafal Al-Quran, bahkan semudah meminum air, kasyurbil ma. Minum air kan tidak ada sekatnya, ya, tidak ada nyangkutnya, beda dengan makan durian. Mut, masuk. Minum cendol, gigit, masuk. Minum air nggak ada, syurbil ma, seperti minum air bening, nggak ada sekatnya. Masih nggak percaya? Buktikan. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak ada sekatnya, langsung masuk. Ada orang yang menghafal Quran itu seperti
seperti minum air, langsung cepat masuk. Tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Kesulitan dalam mengamalkannya. Karena itu manhaj yang pertama, dalam mempelajari Al-Quran ini, kita mesti bersabar. Sabar. Dan kita pahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, sehingga mendapatkan pemaknaan sempurna untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, hati-hati. Boleh jadi setiap kita itu punya profesi yang beda-beda. Misal, di sini ada pedagang, ada pengusaha, ada pejabat, ada mahasiswa. Ketika Anda kemudian akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas Anda, maka bolehlah Anda mengeluarkan sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan profesinya. Ini tidak harus semua ayat Quran kemudian Anda kaji, Anda dalami. Ambil sebagian yang Anda kemudian dapati sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau baca sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas. Hafalkan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, 114 surah. Tapi ketika Anda ingin mengamalkannya, boleh-boleh saja Anda pilih sesuai dengan kadar aktivitas Anda. Kenapa teman-teman yang pengusaha tidak mengeluarkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran? Jadikan kurikulum kehidupan. Lihat hadisnya, praktekkan dalam hidup. Begitu manhajnya. Kenapa teman-teman yang mahasiswa tidak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran? Bukankah di situ banyak rahasia? Kawan, bukan sekedar diajarkan bagaimana cara belajar. Di Al-Quran ada rumus cepat bagaimana mendapatkan akselerasi pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda dapatkan itu, Anda bisa jadi manusia yang kelima di antara 4 yang sudah ada. 4 pertama, cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempat, ini yang paling susah, lambat hafal, cepat lupa. Bisa dipahami? Belum. Terangkan lagi. Dari mulai mic lancar sampai mic macet, terangkan. Ya. Sudah 2 jam, paham? Ya. Keluar dari masjid, lupa. Yang kelima, ini yang luar biasa. Cepat hafal, dan sulit lupa. Jadi mau lupa, susah, bukan mau hafal. Jadi kalau orang itu kan mau hafal, susah. Ini mau lupa, susah. Biasanya kan yang begitu utang. Biasanya utang, mau lupa, susah. Ini ilmu. Jadi dia cepat hafal, mau lupa, sulit. Itu yang luar biasa. Itu ada rahasianya. Kenapa teman-teman tidak dikeluarkan dan kemudian dikaji itu semua? Nah, rumus cepatnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, rumus cepatnya kalau ingin seperti itu, kajian tematik, tafsir maudhu'i, digabungkan dengan hadis Nabi SAW, itu banyak para ulama telah mengarang kitab hadis. Di antara kitab hadis populer adalah kitabnya Imam Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Kalau khair. Disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Di Sahih Al-Bukhari ini itu sampai ada 97 pembahasan, 97 kitab, 97 topik. Dari kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai ke Kitabul Imarah. Dari mulai kitab iman, bagaimana menata iman, bagaimana mencari pengetahuan, bagaimana menata pemerintahan, bagaimana kita menjalani bisnis, ada sampai kitab sakit ada. Kalau kitabul marid, kitab sakit, Anda bayangkan. Kalau sakit, bagaimana berdoanya? Kalau sakit, bagaimana cara memohon obatnya? Ada. Dan indahnya dibuka dulu dengan ayat Al-Quran, baru hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Yang kedua, ada yang sifatnya juga ayat-ayat umum yang bermanfaat untuk semua lintas profesi. Barangkali penting ayat-ayat ini untuk kita kaji, sehingga melahirkan kemudian pemahaman sempurna untuk semua dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Di antara ayat-ayat itu, ada yang terkumpul dalam satu surah, ada yang tergabung dalam 2 surah di asbabun nuzulnya, juga ada yang terpisah ayat-ayat menyendiri walaupun tergabung di surah tertentu. Di antara sekian banyak ayat itu, kita akan keluarkan malam ini 2 surah sekaligus yang turun bersamaan, bahkan urutannya berurutan dalam mushaf, urutan 93 dari 114 surah yang termaktub dalam mushaf yang menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tertuliskan di dalamnya, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah atau surah Alam Nashrah. Malam ini kita akan bahas, mudah-mudahan ada manfaat di balik 2 surah itu yang bisa memotivasi kita. Dan yang paling penting, semoga dengan bahasan 2 surah itu, status kita malam ini insya Allah naik.
menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yaitu umat terbaik, orang baik yang pernah hidup di muka bumi insyaallah. Tidak cukup dengan amin, mari kita mulai kemudian bahasanya terlebih dahulu. Ada, Gojek belum ada, Gokar kosong, Grab jangan kira mimpi. Gak ada. Pilihannya cuma satu, jalan kaki. Jalan, naik. Makanya fisik beliau itu kuat. Apakah sampai naik langsung ke atas? Tidak. Naik bukit dulu, turun dulu. Kadang-kadang ada badai, berhenti dulu. Sampai di bawah, Anda kalau mau coba ya, saya bermohon pada Allah, insya Allah yang berangkat haji tahun ini dari Jawa Barat, dari manapun, seluruh Indonesia, seluruh dunia, kita doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Yang belum berangkat mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya, ayo, ikhtiar. Nanti sampai di sana, coba Anda naik ke Gua Hira itu, bukan sekedar naik, Kadang-kadang masih ada binatang, ya, ada monyet sekitarannya. Yang kalau nggak dikasih makan, kadang-kadang nguntit Anda dari belakang, kadang-kadang tas Anda diambil dan sebagainya. Saya membayangkan bagaimana saat ketika Nabi akan mengambil dan menerima wahyu itu. Naik, turun. Ini menunjukkan pesan bahwa untuk menemukan tempat yang baik itu, kadang-kadang butuh perjuangan. Kadang-kadang berkelok-kelok dulu, baru menemukan tempatnya. Untuk menemukan kedekatan dengan Allah itu butuh perjuangan. Kadang-kadang yang belum berjilbab, nggak seketika langsung berjilbab. Kadang ada pergolakan dulu. Kadang melawan dulu orang-orang yang menyoal. Kadang harus punya argumentasi sampai lapang. Baru kemudian dikenakan. Untuk meninggalkan riba itu nggak mudah. Kadang berjuang dulu dengan keadaan diri. Kadang harus memerangi hal yang sudah matang sebelumnya. Untuk mendapatkan kenikmatan setelah itu nggak mudah. Kadang perlu naik ke atas bukit, turun lagi. Kadang kena badai, kadang kena pasir. Kadang harus meniti seperti naik Nabi ke Gua Hira. Tapi setelah mendapatkan anugerah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, tak akan terasa bolak-balik walaupun harus naik turun gunung. Nikmat rasanya kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya begadang, sekarang ingin tahajud, apakah langsung tiba? Belum tentu ya ikhwan. Dulu untuk bola bisa begadang, tunggu sambil minum kopi, nungguin champion sampai bikin kacang di sampingnya. Ditungguin sampai malam, ada yang makan popcorn, ada yang macam-macam hanya untuk nonton. Mau pindah ke tahajud belum tentu langsung seketika terjadi. Tungguin dulu, setting alarm, kuatkan niat, bangun jam 3, alarm jam 2, jam 2:15, jam setengah 3. Alarm jam 2 mematikan yang jam 2:15, alarm 2:15 mematikan alarm yang jam setengah 3, alarm setengah 3 untuk persiapan dulu. Belum tentu mudah. Naik turun. Nah, setelah periode Iqra itu tiba kemudian wahyu berhenti sementara waktu. Kita ambil batas paling maksimal misalnya sampai dengan 3 tahun. Minimalnya riwayatnya 40 hari. Para ulama kemudian menyimpulkan, kenapa Allah dalam hal ini memberikan jeda kepada Nabi sebelum muncul kemudian wahyu yang berikutnya. Perhatikan hikmahnya dengan sangat indah. Pertama kata para ulama, untuk memberikan pesan kepada Nabi agar diteruskan kepada umatnya, agar terbiasa memahami makna Al-Quran dan mendalami serta mengamalkannya sebelum dia memperbanyak bacaan-bacaan kepada yang lainnya. Jadi mengkhatamkan Quran itu bagus, mengejar khatam bagus, baca bagus. Tapi yang lebih disukai itu apa yang sudah dibaca, dalami, pahami supaya bisa diamalkan. Di kebanyakan orang sekarang mengejar kemudian setoran hafalan, mengejar banyaknya bacaan, mengejar khataman, cuman sayangnya apa yang dibaca nggak dipahami. Anda khatam dalam sebulan 3 kali, tapi yang dibaca-baca itu nggak ngerti apa manfaatnya untuk Anda. Pahala ada, cuman keberkahan dunianya nggak dapat dan kemuliaan akhiratnya berkurang. Maka mulailah dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sedikit bagus, hafalkan boleh banyak, tapi dari semua apa yang kita dapatkan itu milikilah jeda waktu untuk mengamalkannya. Saran saya begini, kalau bisa, misal bulan ini saya ingin paham makna Al-Fatihah. Bulan depan saya mulai juz amma. Bagi, kalau perlu sehari seayat gak apa-apa. An-Naba 40 ayat misalnya, besok ayat pertama dulu. Besoknya lagi ayat keduanya. Lihat tafsirnya, jajarkan maknanya, usahakan amalkan dalam hidup. Kalau sudah begitu, hidup antum itu terisi berkah. Enak. Setiap waktunya dengan Quran, enak, keberkahannya nikmat sekali. Dan terisi waktunya, walaupun sehari hanya 1 ayat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Nabi naik ke atas Gua Hira, siang-siang. Tidak ada wahyu turun, diputuskan turun oleh beliau. Siang itu juga, di pertengahan jalan, tiba-tiba ada panggilan kepada beliau. Ini diabadikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang tentang kitab Bad'ul Wahyi, hadis nomor 4-5. Riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba kemudian ada panggilan dari atas, Muhammad.
Muhammad. Nengok kanan tidak ada orang, kirinya kosong, depannya nggak ada orang, belakangnya kosong. Begitu melihat ke atas, ada satu sosok. Kana yaqudu bainas sama'i wad dunya. Seperti orang yang duduk antara langit dengan bumi. Sama wal ard. Antara seperti duduk di antara langit dan bumi. Melihat ke bawah mengatakan Muhammad. Muhammad. Masya Allah. Mas. Siapa namanya? Dzul Khair. Orang yang punya kebaikan. Mas Dzul Khair. Siang-siang ke Al-Khuwa. I'tikaf dari zuhur sampai jam 2. Udah kosong, gak ada orang sama sekali. Keluar dari Al-Khuwa. Tiba-tiba ada panggilan di luar. Dzul. Depan kosong, belakang gak ada orang, kanan kiri kosong. Dzul. Lihat ke atas, makhluk besar, rambut panjang, jubah putih. Dzul. Apa responnya? Kata Nabi, faru'ibtu minhu. Saya khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Lalu saya tinggalkan tempat itu dengan cepat. Sampai kemudian bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Sampai kemudian digandeng tangannya, Nabi katakan, dastiruni, dastiruni. Riwayat lain, zammiluni, zammiluni. Sampai seketika sudah tenang, disampaikan kalimat, turunlah kemudian surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat. Itu ayat perintah dari Allah langsung kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk mengamalkan ilmu. Ini kata para ulama hikmah yang kedua. Kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, ingin beramal, ingin ibadah, jangan sampai kita ibadah sebelum punya dasar ilmu yang matang. Nabi saya diminta beribadah, beramal, berdakwah, itu diminta berilmu dulu. 3 tahun masanya. Belajar. 40 hari paling minimal. Ini pelajaran bagi kita. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, dasari dengan ilmu dulu. Ingin salat tahajud, belajar dulu. Ingin kita sedekah, pelajari supaya maksimal. Apalagi ketika kita ingin menyampaikan pada orang lain, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, baru kita sampaikan. Maka terjadilah kematangan dalam pengetahuan kita. Kasus yang pertama, wahyu tertunda dalam tanda petik, turun kepada Nabi dengan hikmah tertentu. Tiba kemudian peristiwa itu terjadi lagi. Bagaimana peristiwanya? Dalam masa setelah itu turun wahyu, sampai kemudian terputus dalam jangka waktu sekitar 2 sampai dengan 3 malam. Saking dahsyatnya, maaf, Nabi malam itu kemudian bermohon kepada Allah, belum turun. Malam kedua, belum turun. Yang ketiga pun belum turun. Sampai-sampai di malam ketiga ini, istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri. Abu Lahab kan bagian keluarganya. Keluarga Nabi SAW. Yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran tentang kecamannya. Istrinya Hammalatul Hatab datang kepada Nabi Muhammad SAW. Inna sahibaka qad qalah. Kata istrinya Abu Lahab. Awas, hati-hati. Kata istrinya Abu Lahab. Inna sahibaka qad qalah. Sungguh, fokus. Sungguh, sahibmu ini maksudnya kepada Allah. Yang biasa memberikan firman kepadamu. Yang biasa menyampaikan berita kepadamu. Kayaknya sudah meninggalkanmu ya. Dia datang dengan mengolok-olok. Wah, sekarang Muhammad sudah ditinggalkan ya. Muhammad sudah seperti orang gila ya. Ya, Muhammad sudah nggak ada pendamping ya. Ya, Muhammad sudah sendirian ya sekarang ya. Bayangkan teman-teman, biasa menerima wahyu, kemudian terputus. Mirip begini. Maaf ya. Maaf. Anda misalnya pasangan suami istri. Hari pertama, SMS ada, telepon ada. Hari kedua ada. Hari ketiga, nggak ada kabar. Hari berikutnya, nggak ada kabar lagi. Hari berikutnya lagi, belum ada kabar juga. Kira-kira perasaannya bagaimana? Gak usah suami istri lah, anak misalnya. Anak berangkat sekolah keluar, berangkat ke Amerika. Hari pertama, belum ada kabar. Hari kedua, gak ada kabar. Hari ketiga, gak ada kabar juga. Perasaannya bagaimana? Gelisah. Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, udah ditinggalin anak ya. Udah gak diperhatiin ya sama suami ya. Kayak orang gila aja, udah gak ada temennya. Bagaimana perasaan Anda? Saking cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau merindukan Allah dengan turunnya wahyu. Tapi apa yang terjadi? Wahyu belum turun, tapi yang didapatkan cacian yang tidak diduga dari orang-orang terdekatnya. Apa yang terjadi setelah itu dan apa hikmah terbesar dari kejadian itu? Nanti kita akan lihat settingan dari apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Di situ kita akan dapatkan banyak hikmah yang bisa kita raih insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina huwa? Di mana dia? Wallahi laqad kana lasiqan ma'as sabura. Demi Allah,
dia melekat tepat dengan papan tulisnya. Misal, gunakan waw untuk menunjukkan sumpah pada hal yang ingin dikuatkan, pada hal yang ingin diyakinkan. Dapat penghapusnya, kita hapus dulu. Saya hapus sebentar ya. Gak apa-apa, ini memang seperti ini fitrahnya. Pertemuan kedua, keelokuan. Datang sendiri, angkat sendiri, hapus sendiri. Ya. Panitia nawarkan door prize, ya. Nawarkan mic. Selesai, masuk surga. Alhamdulillah. Yuk lihat. Saya ulang ya pelan-pelan. Wadduha. Wadduha. Fokus. Huruf waw dalam bahasa Arab itu setidaknya secara garis besar ada dua jenis. Satu disebut atof. Atof itu waw yang mengikutkan pada hukum sebelumnya. Misal, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Wa Ismail. Dan pelajarilah, ingatlah, pahami ketika Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan. Wa Ismail, dan Ismail ikut mengerjakan itu. Saya ulang, dan Ismail ikut mengerjakan itu. Jadi ketika ada huruf waw di tengahnya, itu artinya mengikutkan satu orang kepada yang lainnya dalam pekerjaan yang sama. Zahaba Ahmad ila Masjid Al-Ukhuwah wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ukhuwah dan Ali ikut ke situ. Itu waw ataf. Tapi kalau ada huruf waw, misal berada di awal ayat biasanya, dalam setiap awal surah, dan harokat setelahnya itu kasrah. Harokat setelahnya itu kasrah. Jadi waw, ada kalimat, di akhir kalimat itu harokatnya kasrah. Atau kasrahnya tidak ada, tapi ditutup dengan alif. Alifnya alif belok begini. Itu menunjukkan wawunya sumpah, qasam, sumpah. Saya ingin katakan pada Anda, kalau ada orang ragu, kemudian saya bersumpah, bukankah sumpah itu bisa membuat ia lebih yakin? Bukankah sumpah itu ditujukan untuk menepis keraguan? Lihat baik-baik. Manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Sekarang Allah itu nggak bersumpah pun pasti benar. Tapi kemudian dihadirkan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, itu bukan sekedar ingin menyampaikan kalimat atau informasi, tapi Allah ingin memberikan komitmen dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya ke dalam jiwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya bersumpah ya, saya komitmen, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha, demi waktu duha yang cahayanya begitu menyejukkan, menenteramkan. Bukankah kalau waktu duha Anda keluar cahayanya enak? Ya? Nah, sumpah yang pertama ini ada yang memaknai dengan kalimat makna hakiki. Ini bersumpah dengan suasana alam yang sejuk. Tapi ada yang memaknai dengan kalimat majazi, kata kiasan. Muhammad, saya bersumpah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, demi keadaanmu yang pernah mengalami ketenangan. Seperti halnya engkau merasakan cahaya duha. Demi kondisimu yang pernah merasakan sukacita, yang pernah enak, pernah nyaman, gak ada gangguan, persis seperti engkau berjemur dalam suasana duha. Bukankah kalau Anda keluar suasana duha enak? Dalam bahasa bebasnya, saya bersumpah demi ketenangan, kenyamanan, kesejukan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu sampai dengan sekarang, seperti merasakan cahaya duha. Walaili idza saja. Hati-hati. Dan saya pun bersumpah demi malam apabila telah datang gelap gulita. Demi malam apabila nampak gelap sehingga tidak terasa, tidak terlihat apa yang ada di sekitarannya. Ini pun bisa diartikan bahasa kiasan. Walaili idza saja. Maaf, kalau malam gelap itu, terus cahaya tidak ada, lilin tidak ada, lampu sudah tidak ada, Anda ada dalam satu ruangan, kira-kira, mohon izin ya, maaf sekali, kira-kira benda-benda sekitaran kita nampak tidak? Tidak. Kalau sudah tidak nampak, bisa nggak menjangkaunya secara cepat? Meraba kan? Meraba. Ustadz, tapi gigi saya putih, kalau saya senyum ada cahaya. Tidak. Tetap pantulannya tidak akan menghadirkan optik yang sempurna. Maka ketika Anda ingin meraba, sulit. Ada orang, maaf ya, dihadapkan pada sebuah peristiwa, berat peristiwanya, seperti orang berada di tengah malam. Memang suasananya siang, matahari ada, tapi bebannya begitu berat, sampai-sampai matanya terasa gelap. Kayak orang limbung, jalan limbung. Pernah punya masalah di kantor,
Tiba-tiba baru datang, Anda dipecat. Oh, astagfirullah. Kenapa Pak? Jangan tanya alasannya, pulang saja. Padahal suasana siang, terang benderang, mataharinya juga terik. Tapi seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gelap. Pulang goyang. Ibu tiba-tiba baru nyampe di pengajian, dapat WA. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Wah, kenapa ini? Papa, apa yang terjadi? Apa mah? Ada SMS begini. Itu bukan nomor papa, mungkin salah. Tapi kalau itu benar, gelap. Jadi ada beban-beban tertentu dalam kehidupan yang terasa begitu gelap. Maka muncul kalimat walaili idza saja. Ataupun suasana yang engkau punya beban Muhammad. Saking beratnya beban itu seperti engkau berada di pertengahan malam yang tidak ada cahaya. Sulit berjalan, sulit meraba sampai ada beban di pundakmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nggak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu. Ini, kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan, dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup, kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun nggak akan berpengaruh. Seberat apapun sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Contoh, maaf ya. Anda sedang punya masalah sekarang. Berat terasa. Gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat, la yukallifullahu nafsan illa. Allah gak mungkin titipkan beban persoalan. Kecuali Anda sanggup menjalaninya. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah. Dalam pikirannya ada Allah. Ingatannya terhadap Allah. Jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah. Kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai. Kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah. Sehingga gak sadar berbuat maksiat. Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf. Jalan. Sekarang mulai punya sekretaris. Sekretarisnya perempuan. Banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah. Jalan. Pergaulan mulai meluas. Hati-hati. Kalau tidak ada manhaj Rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil, kalau nggak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang nggak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, nggak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke NMAX, motor. Jadi keliling komplek dulu 3 kali. Assalamualaikum. Ayo Pak Haji ke masjid. Ayo ke masjid. Masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur. Gak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, lalai kita dengan kehidupan. Sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan, kita juga kemudian merasa berat dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya nggak menyenangkan, capek saja. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik. Ada yang naik ke apartemen. Mau bunuh diri, takut. Balik lagi gemetaran. Dan seterusnya. Dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini?
Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan. Karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas. Malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Quran. Utsman itu sampai jadi presiden, masih punya waktu untuk khataman Quran. Kan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Quran. Masih puasa, saat itu sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah, saat tahajudnya, itu yang dinanti. Nabi itu kedudukannya paling tinggi, tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud, sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat door prize, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu. Sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4. Bukan karena dapat proyek besar. Tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih engkau titipkan ini. Dan dia kejar siapa yang memberikannya. Kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama. Kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin. Dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah. Dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. 2. Allah bersumpah lagi. Walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes, lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya di antara esensi surah Al-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek. Karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Tolak, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Tobakan an tobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya, jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang, beli pempek. Ada yang ke Lembang, beli mak Lembang. Semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia. Karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja. Nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi. Sholat, udah gak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita nanti ahli surga firdaus saya tahajud lagi. Terlampau soleh. Udah gak ada. Baca Quran, gak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya. At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota. Dipakaikan di badannya jubah kehormatan. Dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas. Pakaiannya sutra. Quran surah ke-35, ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ya? Min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Quran mau masuk ke surga, pakai jubah, pakai mahkota, emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang dia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca, naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Nanti akhir bacaanmu, di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ahli Quran, naik ke surga.
Dia bacakan sampai minal jinnati wan nas, puncak surga yang paling tinggi. Begitu nyampe di situ, dikunjungi oleh semua malaikat dari 8 pintu surga. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu, mengucapkan salam. Lihat kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, saat di dunia kamu sabar cari bekal. Sabar capek. Sabar mengeja huruf dari Iqra. Sabar menghafal. Sampai ada yang mencela. Sabar. Orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat. Sabar. Orang lain cari ini, luaskan rumah, tambah mobil, tambah kendaraan. Meninggal, gak dibawa. Anda sabar. Masya Allah. Orang akhirat. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh. Seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang nggak, suaminya pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar, kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat alhamdulillah, Abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali, 500.000 sebulan, 500.000 banyak sekali. Syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafid semua. Anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Itu perlombaan, sabar. Naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, nggak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita. Karena kerja kita selesai, mirip begini. Ada berita besok gajian. Besok gajian, tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya. Sampai hatinya merasa tenang. Jadi nggak terasa, tidur aja. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ditarik, tenang, tidur, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat nanti mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat, terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat nggak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran, capek, sabar ya. Nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya. Wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya. Sabar. Jalani dulu. Zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal, gak ada masalah lagi. Tenang. Nanti pulang, selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita. Setiap punya masalah, nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja. Sampai waktunya saya wafat. Saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatannya. Masya Allah. Ustaz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan, ambil apinya di neraka. Nikmat. Sudah, selesai. Kemudian apa yang terjadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, Bu, Pak, sabar tahajud, sabar merawat anak, sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid, Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar, waktunya sholat, waktunya zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran. Selama hidup di dunia. Kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya. Nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh. Punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya. Ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat, garasi nggak punya, nerbangin nggak bisa, masih pengen. Belum menikah pengen apa? Menikah. Sudah menikah pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi nggak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Sekarang mah pengen terus, pengen. Nanti puas ya Allah. Cukup puas. Ini semuanya nikmat. Sampai selesai semua. Makanya bersabar dunia sebentar. Sebentar mas. Besok meninggal, selesai masalah.
Mau besok meninggal? Susah. Sabar. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang dikasih tahu kapan meninggal. Kalau diberitahu, bisa jadi kita pun nggak semangat. Sebentar lagi Anda akan meninggal. Jam 8:45, lewat kemudian 45 detik. Waduh, kajian udah bubar, nggak pulang di masjid. Astagfirullah. Kenapa Pak? 2 menit lagi. Ini amalan nggak terencana. Ini karena kita nggak tahu kapan wafat, kita bisa merencanakan. Malam ini tahajud insya Allah jam sekian. Saya mau istighfar jam sekian. Besok subuh di masjid A, zuhur di masjid B. Punya rencana. Dan ketika merencanakan, niat muncul. Dan itu niat ketika muncul, pahala dituliskan. Bukankah innamal a'malu binniyat? Innamal a'malu binniyat. Di ketika niatnya itu sampai, pahala dituliskan. Ini panitia ini nggak akan dihisab, nggak akan diberikan pahala berdasarkan mic-nya bunyi atau putus. Tapi udah ada niatnya, yang penting ada niatnya, ada pahalanya. Masalah bunyi putus, perjuangan saya di sini. Jelas ya? Baik, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi gini maksudnya, kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, coba ingat-ingat. Kamu sekarang gak usah merasakan beban berat. Bukankah dulu pun aku buktikan kepadamu, saat engkau yatim, aku kirimkan orang-orang sekitaran untuk bisa memberikan perlindungan kepadamu. Lahir bapak tidak ada ibu. Ibu wafat usia 6 tahun, ada kakek. Kakek wafat usia kemudian Nabi Muhammad 8 tahun, ada paman. Ada semua. Ingat Muhammad SAW. Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Manhaj yang ketiga. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah. Malam ini punya persoalan. Sampai nggak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga. Masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat banyak senangnya atau banyak dukanya. Banyak sukanya, banyak dukanya. Banyak nyamannya, banyak masalahnya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan. Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara papa semuanya. Gak apa-apa, Ma. Memang gara-gara papa. Papa terima. Tapi mungkin Allah titikkan keburukan di papa itu karena mama bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mama itu adalah mama yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya Pak ya? Mama bikin status dulu ya. Jadi kalau semuanya begitu enak rasanya. Tapi memang diucapkan mudah, menjalaninya belum tentu mudah. Ustaz juga begitu. Makanya jarang sekali ada ustaz ceramah bawa istrinya. Nah, jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu. Bu, Pak. Ya maaf di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu. Jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun, dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak, udah 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang ke belakang? Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian, 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesaikan. Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam. Mungkin disitulah kepakaran Anda supaya belajar lebih dalam lagi. Diangkat kemudian karena pakar itu, di masalah itu. Saya dulu itu setiap menghadapi pelajaran-pelajaran bahasa, apalagi balaghah, macam-macam dan sebagainya itu. Di situ perasaan awal pertama sulit-sulit saya hadapi. Begitu dihadapi rupanya Allah menginginkan kita lebih fokus pada masalah itu. Seakan-akan itu seakan awalnya susah, ternyata ada nikmat di balik itu. Itulah poinnya teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda sedang merasakan kesulitan, ingat masa-masa lalu saat Allah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat Muhammad, dulu engkau belum pernah punya pengetahuan seperti sekarang. Engkau belum dapat bimbingan dari wahyu seperti sekarang.
Ini dolan di sini jangan sembarangan menerjemahkan ya. Di Al-Qur'an itu ada kalimat serupa tapi maknanya bisa beda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub yang tercela. Maghdub yang terhina. Dhalin di situ yang tersesat, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Tapi kalau di surah Wadduha itu jangan diartikan tersesat. Bukan tidak mendapatkan petunjuk Allah, artinya yang belum mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu belum turun wahyu kepadamu? Bukankah dulu belum turun ayat-ayat Quran kepadamu yang membuat engkau semakin tenang sekarang? Lalu setelah itu fahada, datanglah kemudian ayat-ayat itu. Hada itu kata kerja, kata bendanya hudan. Al-Quran disebut dalam Al-Quran dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu kamu belum punya pengetahuan, sekarang dapat ilmu. Dulu kamu belum dapat bimbingan wahyu, sekarang dapat wahyu. Maksudnya apa? Ingat-ingat Muhammad. Sekarang saat kamu dapat beban seperti ini, jangan cepat banyak menyesali. Karena banyak nikmat Allah yang lain yang bisa kamu hadirkan. Nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan bimbingan. Nah ini pun Bu, Pak, penting untuk disadari. Kalau sedang merasakan sulit di satu nikmat, maka ingat nikmat-nikmat yang lainnya. Misal, maaf ya, Ustadz saya diponis oleh dokter. Jantung saya sakit Ustadz. Jantung kan sakit. Tapi kan otak masih sehat. Telinga masih sehat. Lisan masih sehat. Mata masih sehat. Salahnya manusia kadang-kadang mengaitkan penyakit dengan kematian. Teori wafat itu nggak butuh penyakit. Wafat itu kalau ajal tiba langsung wafat. Nggak ada penyakit pun wafat. Banyak orang sehat, wafat. Banyak orang sakit bahkan sampai koma, belum nyampe titik. Banyak orang sakit di rumah sakit. Tapi yang meninggal bisa yang sehat duluan. Karena kaidah untuk wafat itu bukan penyakit, ajal. Ajal tiba, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah 7 ayat 34. Ini kesalahan manusia itu kadang begitu. Divonis cancer, stadium 4. Waktunya tinggal sebulan lagi. Nggak akan nyampe kalau belum nyampe. Nggak akan wafat kalau belum wafat. Nih saya kasih kisah nyata ya. Ini nyata betulan. Ada orang divonis, sudah berat nih. Penyakitnya dalam. Sampai dokternya mengatakan, ini nggak akan tahan daripada 2 pekan secara medis. Orang ini mau berangkat haji. Udah muntah-muntah, udah macam-macam. Dia paksakan berangkat. Sampai dia bawa bekal, nggak apa-apa lah. Ini pakaian ihram saya, ini kisah nyata. Sekalian jadi kafan saya. Berangkat ke sana. Bahkan keluarga sudah melepas dengan segalanya kalau wafat nanti di tanah suci. Apa yang terjadi? Sampai di sana, berangkat haji, tawaf muntah. Muntah darah, muntah darah, muntah darah. Berangkat lagi. Tawaf pertama kan umrah tuh, tawaf kudum. Selesai. Sampai kemudian masuk wukufnya Arafah, sudah sepekan. Berjalan lagi. Lontar jumrah, naik sampai puncaknya pun teman-teman. Dalam hal mabit saja di Muna, mabit di Muna, orang bisa ngambil nafar awal. Kalau sakit nafar awal. Bahkan ada yang ditanduk selesai pulang. Ini tidak. Sampai diselesaikan nafar akhir. 3 hari. Tanpa sadar, sudah lewat 2 pekan di Mekah. Masih sehat. 3 pekan, makin merasa enak. Pulang ke tanah air, lebih daripada 25 hari, pulang. Apa yang terjadi? Dicek lagi di dokter, ternyata penyakitnya hilang. Haji, pulang, penyakit hilang. Tiba-tiba bisa jogging, lari lagi di alun-alun, lari. Yang paling menyedihkan, dan yang paling menggelikan, dokter yang memvonis Anda tinggal 2 pekan, meninggal duluan. Dokter yang memvonis paling 2 pekan, Pak, dianya meninggal duluan. Anda bisa bayangkan. Hati-hati mas. Saya mah masih muda. Itu tuh yang banyak ubanan. Udah bau tanah. Situ bau tanah. Sini bau kuburan. Jadi kita nggak bisa menduga. Harap-harap meninggal di tanah suci. Bisa kembali di tanah kusir. Harap-harap wafat di tanah kusir. Wafat di tanah abang. Jadi bisa dimanapun. Nggak bisa kita pilih. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau kita mendapatkan merasa kurang di satu nikmat, maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Nah, ini pelajaran penting juga. Awas, awas. Karena ini nanti terkait nanti dengan hal-hal penting. Ada yatim, ada yang lain, ada peminta, ada yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablum minan nas, hablum minallah.
Hablu minallah vertikal, hablu minan nas horizontal. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang, sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda nggak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan, lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu tagut. Tagut terbesar itu setan. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tagut terbesar setan. Jelas sampai sini? Awas, hati-hati, kasusnya banyak terjadi. Banyak terjadi di pemerintahan karena masalah persaingan, sudah lama tiba-tiba sehari nggak sahabatan lagi. Di perdagangan karena masalah proyek satu, padahal sahabatan karena proyek satu, tiba-tiba jadi musuh yang sangat dalam. Bertetangga sudah puluhan tahun gara-gara pohon mangga, buahnya di si A, ya maaf, pohonnya di si B, buahnya ke si A, jatuhnya ke si A melulu, ribut, nggak selesai. Ada kejadian begitu? Banyak. Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan lapang. Mau mangga silahkan Pak, kalau bisa ambil dengan pohon-pohonnya dari sini. Jelas ya? Baik, kalau sudah seperti itu, maka syukuri semua nikmat tadi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Muhammad SAW, dulu kamu pernah yatim, kamu dirawat, maka sekarang syukuri nikmat dengan merawat anak yatim. Nah, ini maksudnya, maaf sekali lagi, tolong hadirkan syukur sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah berikan nikmat harta, maka keluarkan syukur itu dalam bentuk harta juga. Rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya, Allah berikan nikmat Al-Quran, maka berikan bentuk syukur dengan bentuk Al-Quran juga. Ke masjid imami, ajari murid-murid Quran, buka majlis ta'lim tentang Quran, itu bentuk syukurnya. Di ketika Nabi pernah yatim, dirawat oleh orang lain, kemudian kata Allah, wujudkan bentuk syukurmu dengan merawat anak yatim juga. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka jika ada anak yatim, sayangi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang nanya, kamu kan Muhammad, saya berikan ilmu, berikan Al-Quran, berikan wahyu, maka bentuk syukurnya, setiap ada orang bertanya tentang ilmu, tentang wahyu, berikan kepadanya. Berikan. Jangan tutupi. Sesuai dengan kadar kelapangannya. Maka itulah prinsipnya, kalau kita ingin bersyukur dan ditambah nikmatnya oleh Allah, setiap diberikan nikmat, maka cepat syukuri nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau harta, sedekah. Kalau ilmu, ajarkan. Kalau Quran, tampilkan. Demikian seterusnya. Kalau Anda hidupnya begitu, ringan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadilah terima kasih. Enak. Dan gak akan ada beban. Ini saya bingung deh. Kadang-kadang cuma karena rebutan mobil, rebutan motor, berkelahi, dua-duanya meninggal. Motornya gak ada yang dapat. Cuman karena rebutan minum, berkelahi, rebutan lahan. Kemarin ada orang rebutan lahan sampai berkelahi, bacok-bacokan. Ada yang pakai golok sampai meninggal, sekian wafat, sekian luka. Aduh, ketika meninggal dapat apa? Tanahnya nggak dapat, lahannya nggak dapat. Apa yang didapatkan? Meninggal. Yang dibunuh meninggal, yang membunuh meninggal. Dua-duanya wafat. Cuman statusnya beda di hadapan Allah. Karena itu jangan berlomba dengan urusan dunia, capek. Nggak elit. Nggak keren. Wafatnya nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru kan bicara kepada diri Anda. Nah, ini bagian terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bagian terakhir. Dan kalau Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dan mensyukuri nikmat itu, boleh Anda kemudian membincangkan nikmat itu. Kalimat Qur'annya fahadits, bukan fa'akhbir. Kalau fa'akhbir, sampaikan pada orang. Bikin pamflet dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat rumah yang luas, pasang, bikin status di Facebook, bikin di Instagram, mobil baru, foto, ceklik. Alhamdulillah, nikmat Allah saya mendapatkan Lamborghini. Itu Maria pamer. Alhamdulillah, dapat misalnya kalung baru. Alhamdulillah, berlian baru, foto, ceklik, berlian harga 8 miliar, pajang. Bukan. Fahadits itu punya dua arti. Satu, membincangkan ke dalam jiwa secara langsung. Diajak bicara diri kita. Diajak bicara. Misal, pernah kan satu waktu kita merenung? Ya kan? Lalu kita katakan pada diri kita, alhamdulillah nih, dapat ini, itulah fahadits.
Jadi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, misal, bisa konsisten tahajud malam, tahajud. Ajak bicara diri kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tahajud, besok harus nambah lagi, jangan sampai telat. Alhamdulillah Allah berikan nikmat Quran, kamu jaga ya, kita jaga ya Allah, mudah-mudahan masuk ke surga. Itu untuk menguatkan diri kita. Jadi kalau terbiasa dengan satu nikmat ibadahkah, nikmat hartakah, nikmat ketenangankah, untuk menguatkan nikmat itu hadir dalam jiwa kita, ajak bicara diri kita. Supaya nikmat itu melekat kuat dalam diri kita dan terjaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis itu bisa berarti berbagi sesuai dengan porsinya. Misal, seorang guru ingin motivasi muridnya yang khusus. Datang dia murid-murid khusus. Boleh berbagi pada muridnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, murid-muridku, Allah titipkan kepada saya hafalan Quran 30 juz. Yang dihafalkan dalam 6 hari misal. Allah berikan kepada saya sekarang titipan fiqih. Allah berikan titipan saya kepada saya misalnya titipan hadis. Itu tidak ditempuh dengan biasa-biasa. Mesti rajin tahajud, mesti rajin baca Al-Quran, mesti rajin sedekah, mesti ijtihad untuk belajar. Itu boleh, sah. Kalau ingin bisa disampaikan pada kalangan umum dan dikhawatirkan terlibat riya di situ, tidak sanggup dia menerimanya, maka sampaikan dalam bentuk yang umum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, seperti Allah juga berikan nikmat kepada saya. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat, Alhamdulillah. Bapak Ibu juga punya nikmat dari Allah, Alhamdulillah. Seperti halnya Allah berikan kepada saya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Itu fahadits namanya. Disesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Di fahadits itu bukan kemudian mengupload nikmat di Facebook, mengupload harta benda di Instagram. Lalu Anda tuliskan di situ, rumah baru, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bukan begitu maknanya. Pulang dari haji, boleh. Saya kumpulkan tetangga untuk berbagi zam-zam. Nggak usah bicara. Zam-zamnya dibagi, kurmanya dibagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Mau berangkat, boleh. Minta doa. Ya, datang misalnya, bagikan makanan misalnya sedekah. Setelah itu minta doanya, boleh silakan. Jadi pesan bagi mereka. Kalau dia sekarang haji, besok lusa saya haji. Yang tidak boleh itu riya. Yang tidak boleh itu sombong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di komplek ini telah datang sudi memenuhi undangan kami. Tolong didoakan insya Allah. Besok kami berangkat kloter pertama untuk menunaikan ibadah haji. Mohon didoakan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Kami banyak dosa, kami minta maaf. Ini haji pertama kami. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Ya Pak RT belum haji, ya Pak RW belum haji. Ya. Juga tetangga sekalian belum haji. Nanti di sana kami doakan. Insya Allah supaya cepat berhaji seperti kami sekarang. Habis Pak. Nyampe depan Ka'bah foto, ceklik, kirimkan ke grup komplek. Hari pertama, sholat di dekat Ka'bah. Habis. Itu bukan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jelas ya? Nah kalau sudah begitu, maka lapang hati kita. Lapang. Dekat dengan Allah, ada beban hilang. Kekayaan datang, tidak silau. Berbagi, nyaman. Enak. Gitu. Nikmat dibincangkan pun tenang. Kalau sudah tenang, hati lapang, dalam bahasa Arab, sesuatu yang lapang, sesuatu yang tenang, itu disebut dengan syarah namanya. Kalau kelapangannya terasa dalam, disebut dengan insyirah namanya. Maka setelah Ad-Duha diturunkan, hati Nabi merasa lapang. Tenang. Karena ada berita. Bukankah Anda cari-cari berita dari anak, tiba-tiba hari ketiga nelpon, Assalamualaikum ayah, abi, Assalamualaikum umi. Bukankah hati menjadi lebih lapang? Insyirah. Syarah. Maka turunlah kemudian surah yang selanjutnya. Alam nashrah. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Ini isyarat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, online koneksinya bagus, sinyalnya bagus, ibadahnya bagus, tenang, hati pun akan lapang. Maka semua persoalan itu bukan beban, tapi semua yang dibuat oleh Allah untuk membuat hati kita lebih lapang. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan Allah sudah hilangkan beban yang ada di pundakmu itu. Yang tadinya cacian, makian, ada fitnah, ada macam-macam. Bahkan dari orang terdekat. Karena dekat dengan Allah, dibuang oleh Allah. Seperti barbel yang ada di pundak, tiba-tiba dilemparkan seketika. Bukankah atlet angkat berat itu? Begitu besinya diangkat, langsung mulutnya kelihatan berubah. Wajahnya berubah. Naik ke atas. Tapi bagaimana ketika itu sudah dilemparkan? Diangkat, lempar. Pung. Tenang. Alladzi anqadha dhahrak. Buang, lempar. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, begitu ingat Allah, semua beban yang besar pun seakan-akan dibuang. Habis. Setelah itu apa yang terjadi?
Ketika Anda bisa bersabar, lebih dekat dengan Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi, maka yang terjadi, Allah bukan tenggelamkan Anda, tapi Anda akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra. Disebut nama Anda di langit. Si fulan, abdi, hambaku. Si fulan, lihat hambaku, hambaku. Diuji dengan musibah seberat apapun, dia tenang saja. Dia dicaci, tidak membalas. Dia dihina, dia bersabar. Bahkan orang terdekatnya mengkhianati, dia sabar. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dan satu kali diputar oleh Allah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Satu hari kemudian, terbukalah kemudian yang nyata itu, maka yang buruknya hilang, yang baiknya muncul. Bukankah Yusuf alaihissalam pernah difitnah? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk ke dalam sumur? Bukankah beliau kemudian pernah disiksa? Bukankah beliau pernah dihujat? Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau naik jadi menteri, membebaskan Mesir dari kelaparan, datang kemudian, punya jabatan, apa yang terjadi? Ditukar semuanya menjadi baik. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah dan semua masa-masa suram itu hilang seketika. Sekarang saya tanya pada Anda, tidak pernah ada menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Bukankah yang terbayang kebaikannya saja? Bukankah yang terbayang ketakwaannya saja? Bukankah yang terbayang kemuliaannya saja? Semua beban ketika sedang sholat ditaruh kotoran di atasnya. Ketika beliau berdakwah dilempari di Taif dengan batu. Ketika kemudian beliau sedang tidur, akan diusir, dikepung oleh 100 pemuda. Semua siksaan, semua tantangan. Tapi apa yang terjadi? Ketika hijrah, semua lapang, balik ke Mekah, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat semuanya. Tidak ada yang menyebutkan Muhammad kecuali semua kebaikan. Dan orang-orang sekitarnya kembali jadi baik. Bagian terakhirnya, kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, tidak mudah kata Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar, dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus ini dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al. Lihat. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda. Setiap ada masalah, pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan, pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah, langsung hadirkan di benak kita. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status, disebarin ke orang, capek. Ping, dibaca. Kunaon, cek. Itu biasa, abi mas sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan, Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Ini catat kalimat saya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat. Sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya su'bun. Su'bun su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Su'bun. Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini. Inna ma'as su'ubati yusra. Enggak pernah. Kalau su'bun, si fulan gampang, yang lain susah. Saya tanya begini deh, maaf ya. Bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah. Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran haram, ada orang duduk. Dia itu sakit. Sakitnya sarafnya. Dia nggak sadar gitu kan. Sakit saraf, Anda bayangkan. Orang bilang, penyakit yang saya nggak sanggup lah gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar. Saya nggak bisa keluar kata-kata itu. Ya, sakit terganggu jiwanya, sarafnya. Tapi hebatnya, bisa ngadap ke arah hotel, ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Ikhwatal kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang. Kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa?
Unta Arab ribuan tahun ada di Arab, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Bewok Cililin bawa ke Mekah, 2 hari ajarin, Assalamualaikum, kaifalu. Nah, ini kata orang, bukan karena susahnya, ada nggak kemauan bagi kita untuk berusaha. Kalau mau, pasti jadi gampang. Tapi kalau nggak mau, susah. Itulah su'ubah. Tapi kalau semua orang susah, bisa. Maaf, bawa mobil, susah atau gampang? Susah, bawa mobil, bawa. Kalau nyetir mobil, bisa. Bawa mobil. Bawa. Susah. Nggak ada yang bisa, sulit, berat bebannya. Itu disebut usrun namanya. Ain sinra. Usrun. Al-usra. Asara. Ya'sur. Usrun. Berat seberat-beratnya. Solusinya, kalau mudah yang relatif namanya sahlun, sahlah, suhulah. Itu bagi si mudah, yang lain belum tentu. Tapi kalau semua mudah, semudah-mudahnya. Seperti minum air, seperti ngangkat sedotan, seperti ngambil tisu. Jangankan orang 50 tahun, anak 5 tahun bisa ngambil. Itu yusrun namanya. Yusrun. Mudah. Orang yang namanya yusrun artinya orang yang mudah. Yang ringan, yang gampang. Yusrun. Semudah-mudahnya seperti mengangkat tisu. Kata Allah, lihat sini. Kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun usrun, kalau masalah itu ingin diringankan oleh Allah, walaupun solusinya belum datang, maka tanamkan pada hati Anda. Ini pasti selesai. Mudah. Seperti mengangkat tisu. Nggak ada yang susah bagi Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia tahu semua solusi ada pada Allah. Punya masalah dengan harta, Allah yang maha kaya. Masalah dengan ujian, Allah yang maha mengetahui. Allah yang punya ilmu. Masalah di rumah tangga, Allah yang punya solusi. Semua Allah punya. Apa yang tidak punya bagi Allah? Makanya orang yang dekat dengan Allah, begitu ada persoalan, ingat Allah. Masalah pasti selesai. Kayak ngangkat tisu, bagi Allah gampang. Jadi kalau sedang punya persoalan, Bu, di rumah tangga, nggak usah banyak mengeluh. Ya, walaupun belum datang solusi, sampaikan pada jiwa kita. Insya Allah selesai. Saya yakin. Kapan? Terserah Allah. Yang penting saya ikhtiar. Setelah itu, ini indah. Fa'idha faraghta fansab. Setelah itu move on. Itu bahasa kitanya. Faraghta fansab, move on. Kalau kita sudah selesaikan yang ini, siapkan lagi rencana berikutnya. Jangan mati sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Apa gara-gara tidak lulus satu mata kuliah Anda ingin keluar dari kampusnya? Apa yang Anda kerjakan? Anda itu lulus 4 mata kuliah, gagal 1. Apa kemudian tiba-tiba ingin meninggalkan kampusnya? Tapi saya kecewa dengan dosennya. Sebetulnya saya lulus, dikasih nilainya malah D. Gara-gara dosen gak suka dengan saya. Buktikan dengan ilmu Anda. Gampang, move on. Kerjakan. Sudah, yang sudah berlalu, sudah. Sekarang saya hadapi. Hadapi dengan benar. Gak usah berhenti di situ. Di pekerjaan Anda dicela. Gak benar kamu begini. Buktikan. Sekarang saya selesaikan. Fa'idha faraghta fansab. Kalau udah selesai yang ini, siapkan yang berikutnya. Setelah itu, wa ila rabbika. Jangan lupakan hubungan dengan Allah supaya diringankan apa yang Anda sedang kerjakan itu. Itu rumusnya. Ini memang mudah dibincangkan. Dan tidak mudah dipraktekkan. Tapi kalau kita jadikan manhaj sebagai acuan, insya Allah akan berpengaruh pada kehidupan. Gak percaya silahkan Anda praktekkan. Keluarkan rumusnya sebagai kesimpulan. Pertama, kalau sedang punya persoalan, yakin Allah akan menolong kita. Yang kedua, ingat baik-baik. Setiap ada persoalan, selalu ada solusinya. Yang ketiga, selalu lapangkan hati kita dalam menerima cobaan apapun. Yang keempat, cepat move on. Kalau ada masalah, selesaikan, hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu, siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan teratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang hadir dari sekitaran kita. Antum jalan aja. Paham? Ini tuh seperti sederhana, dibaca tiap waktu. Suratnya dibaca saat maghrib, dibaca saat isya. Mana buktinya? Baru baca wadduha, setelah itu sudah mengeluh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampai ujungnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akhi? Masalah saya belum selesai. Sabar, terapkan. Jelas sampai di sini? Nah, karena itu kesimpulan dari materi kita malam hari ini, pertama, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Saya ulang, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Yakin, Pak. Bu, yakin. Allah itu pencipta kita, Allah yang punya solusi dari semua masalah kita. Anda dekat dengan Pak Wali Kota, pekerjaan Anda mudah di kota.
Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda kan kalau keluar dari Bandung sulit juga. Pejabat di kota Bandung, masuk kabupaten, belum tentu bisa mudah. Pejabat di Jawa Barat, masuk ke Sumatera, belum tentu mudah. Pejabat di Indonesia, masuk ke Afrika, belum tentu mudah. Anda dekat dengan Allah, di mana batasan Allah? Gak ada. Dimanapun Anda, mudah. Meninggal, mudah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, ayo cepat pulang. Mudah. Masuk alam kubur, mudah. Quran surah 3 ayat 169 sampai 172. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mudah. Kembali ke Allah hari kiamat, mudah. Yauma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 ayat 15. Masuk surga, mudah. Mudah. Salamun alaikum bima sabartum. Tinggal masuk. Dekat dengan Allah, dimanapun akan terasa mudah. Nah, karena itu PR kita malam hari ini coba susun rencana. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan secara mudah supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja secara bertahap yang bisa kita kerjakan untuk membangun kedekatan dengan Allah. Misal, maaf ya, nggak harus semua dikumpulkan dulu. Keluarkan satu-satu. Anda mau mulai dari sholat dulu. Keluarkan semua bentuk sholat. Sholat sunnahnya, rawatibnya, sholat duhanya, syuruknya. Nanti besok satu-satu mulai kerjakan. Jangan semuanya dulu. Tahajud pengen langsung 11. Memang bangunnya jam 2. Sholatnya sampai jam 3. Tidur lagi, bangun jam 8. Pakai rumus Nabi 2 rakaat dulu, witir 1 rakaat. Gitu dulu. Nanti latihan lagi besok, latihan puasa. Jangan langsung ke puncaknya dulu. Saya pengen langsung jadi hamba yang paling beriman. Puasa Daud. Masya Allah. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, enggak lagi istilahnya. Banyak tidaknya dibandingkan puasanya. Senin dulu. Mulai selama sebulan. Sudah enak tambah Kamis. Mulai sebulan lagi. Sudah enak tambah Ayyamul Bid. Mulai di bulan itu. Sudah enak puasa Daud. Oh gitu Ustadz ya. 5 waktu dulu ya Ustadz ya. Tambah rawatib. Kalau sudah enak sholat Daud ya Ustadz ya. Apa itu sholat Daud? Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak. Paham ya? Nah, coba letih. Nanti kalau sudah enak semuanya itu akan terasa sendiri. Rasa nikmat. Dunia itu. Saya kadang-kadang suka ketawa sendiri. Lihat orang rebutan jabatan, rebutan mobil, rebutan kendaraan, rebutan kamera, rebutan. Saya suka ketawa sendiri, ngapain? Ntar pulang meninggal juga. Hafat. Pulang bahkan yang rebutan sendal. Ngapain? Ya ingat ya, saya tekankan nih. Anda mau keluar, kalau mau pikir-pikir ngambil sendal orang, ingat wafat. Wafat. Samping masjid pakai sendal orang, wafat. Ingat tuh. Gak jadi Anda. Gak jadi. Ya, ingat tuh kalau sedang jadi pejabat, pengen tanda tangan. Ditawarin tuh. Ya, disuruh korupsi, disogok, ingat wafat. Wafat. Begitu mau dikasih, masih apa tuh? Ada FIFA. Wafat kamu sekarang. Wafat sekarang. Wafat. Oh masa sih Pak? Wafat. Tobat. Tapi 1 triliun Pak. Gede gini. Ayo istihoroh. Ingat ya. Itu poinnya. Dekati diri kita dengan Allah. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Pasti akan terasa bedanya untuk kita semuanya. Saya kira itu 2 surah yang kita bahas malam hari ini. Memang surah ini biasa kita bacakan, tapi jarang diamalkan oleh setiap orang-orang yang membacanya. Karena itu, dari sini mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk mengamalkan isinya. Semoga kita dilapangkan hatinya dan saling berbuat baik. Kalau ini dianggap berhasil apa yang saya sampaikan, setelah ini ada kelapangan dalam jiwa kita. Tapi kalau tidak merasakan ada pengaruh, berarti mungkin mohon maaf. Bisa jadi Anda yang kurang fokus, atau saya yang kurang benar menyampaikan. Atau mic-nya yang kurang jelas. Tidak ya, kita belajar dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan ada kemuliaan untuk kita semuanya. Baik teman-teman, izin saya menyampaikan informasi. Pertama, ini besok saya jadikan edisi spesial di Kota Baru Parahyangan, Masjid Ar-Rahman. Fikih ikhtilafnya saya hadirkan untuk membahas pertanyaan saja. Jadi semua pertanyaan malam ini, termasuk yang tadi pagi, besok saya bahas khusus di Ar-Rahman. Tidak ada materi, jawab langsung pertanyaan. Pertanyaan. Karena saya kira saya sudah banyak ke Bandung, dan ada sesi pertanyaan yang kadang-kadang tidak terrespon dengan baik. Ya. Itu nanti sebagian juga akan saya jawab lewat Adi Hidayat Official. Kita ada channel official. Akhir TV sekarang sedang maintenance ya, supaya ada tayangan lebih sempurna lagi, lebih baik. Kita punya harapan 24 jam ada tayangan. Jadi sekarang kita gunakan dulu official, nanti setelah itu sempurna baru kemudian kita launchingkan untuk semuanya. Info paling menarik, bulan depan kita akan mulai program menghafal Quran 30 juz karantina 30 hari. Bagi Anda yang sudah mendaftar, siap-siap nanti akan dihubungi kapan waktunya. Tempatnya di Bekasi. Nanti ada di Lampung, ada di Sulawesi, dan Bandung sedang disiapkan. Nanti begitu sudah siap, Anda bisa hadir di situ. Ada tempat untuk ikhwan, tempat untuk akhwat.
Yang kedua, pekan depan ada utusan dari Sudan. Mereka akan membawa beasiswa sebanyak 15 orang, khusus untuk penghafal Quran 30 juz. Diberikan kesempatan beasiswa ke Sudan gratis di Jamiatul Quran, yaitu University of Al-Quran, Al-Quran University. Jadi kampus Al-Quran khusus mencetak para ahli Al-Quran, bukan cuma hafal tapi dengan ilmu-ilmunya. Nanti saya infokan kemudian. Yang terakhir, pekan depan akan ada seleksi insya Allah program PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Itu nanti langsung kami yang seleksi, saya yang seleksi, akan tinggal dengan saya selama setahun, saya langsung yang didik. Ya, tinggal dengan saya, tinggal di tempat saya di Bekasi. Ya, kami yang biayai semuanya gratis. Ya, sampai setahun selesai, baru nanti kami sekolahkan sesuai dengan bakat-bakatnya masing-masing. Kalau dia senang Quran, kita arahkan ke kampus Quran. Kalau dia senang fikih, kita arahkan ke kampus fikih. Insya Allah pekan depan akan diumumkan dalam kajian malam Jumat, langsung dari Bekasi, dari Masjid Al-Ihsan, PTM, dan Villa Jaka Setia insya Allah. Saya kira itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok nanti kita akan bahas sesi pertanyaan tanya jawab di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru, Parahyangan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وفقنا فيما تعلمنا لنعمل بها يا أرحم الراحمين واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا يا الله إنك أنت السميع الدعاء اللهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته